Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali program Mimbar Hukum dengan tema kali ini transparansi Polri dalam penanganan perkara. Anda bisa ikut memberikan komentar dengan mengirim SMS ke nomor 08 96 kali 788. Sekali lagi 08 96 kali 788. Tamu saya pada kesempatan kali ini, narasumber yang akan membahas tema ini adalah Ibu Nur Sabani Kacasungkana, anggota Komisi 3 DPR RI, bersama Bapak Dr. Jazuni SHMH. Beliau adalah seorang praktisi hukum. Nah, kita membahas transparansi Polri dalam penanganan perkara. Tadi sempat disinggung anggaran, tapi mungkin saya coba melihatnya ini tidak ada kaitannya secara langsung ya Bu ya, antara besarnya anggaran untuk menangani perkara dan Polri yang harus transparan dalam mengungkap suatu perkara. Betul begitu ya Bu ya? Iya, saya kira tidak. Transparansi itu harus jadi culture-nya semua aparat sebetulnya ya, dan karena kita bicarakan polisi ya polisi itu, jadi apakah itu kecil anggaran atau besar itu tidak jadi kendala seharusnya untuk bisa transparan itu gitu, karena memang kita belum bisa menyediakan anggaran, tapi itu kan harus ada koordinasi. Kalau tadi dicontohkan tersangkanya melarikan diri sampai ke Nusa Tenggara sana gitu, terus kemudian kasus itu tidak diurus karena keterbatasan anggaran, itu juga nggak benar juga kan. Itu hanya soal koordinasi dong dengan kepolisian di NTT sana. Ini ada tersangka seperti ini kan, begitu saja bisa telepon, email, SMS dan lain sebagainya kan, jadi lebih murah. Tapi bahwa setiap tahapan pemeriksaan itu harus diberitahukan setidaknya pada pelapor dan tentunya kepada masyarakat, itu kan juga penting gitu untuk mengetahui bahwa kinerja polisi selama ini bagaimana gitu. Memang ada prosedur tadi itu surat keterangan tentang perkembangan perkara. SP2HP. Iya, itu pun ya kalau tidak diminta-minta gitu, itu juga tidak bisa keluar gitu. Nggak dengan sendirinya menjadi prosedur tetap dari kepolisian untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan. Iya. Pak Jazuni bagaimana? Punya pengalaman kalau dalam hal pengelolaan anggaran pihak kepolisian dengan transparansi seperti apa, Pak? Kalau soal pengelolaan anggaran, saya tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman. Cuma gambaran saya berdasarkan pengalaman begini. Bagaimana? Transparansi itu kan bisa kita raba-raba dari membandingkan perkara yang satu dengan perkara yang lain. Perlakuannya maksudnya? Iya, perlakuannya. Ada satu perkara pelanggaran penyalahgunaan uang di satu institusi yang dilaporkan kepada polisi. Saya punya bukti laporannya. Sekian tahun yang lalu sampai sekarang tidak tahu laporan itu ada tindak lanjutnya apa tidak. Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tidak ada. Tidak pernah ada. Saya juga malu kalau misalnya ke situ nanti nyerempet pembicaraan uang, saya nggak bisa bayar kan, malu. Nah, ini satu. Yang kedua, ada beberapa perkara juga yang lamban, sudah setahun atau 2 tahun tapi perkembangannya nggak jelas-jelas. Ada normal dalam hitungan minggu, sekarang misalnya ada laporan sekian hari kemudian ada panggilan. Nah, tapi ada juga yang penanganan perkara yang kilat khusus. Contoh misalnya kemarin ada laporan, malam hari langsung dilakukan penangkapan, sampai pengacaranya disiksa di Polres Jakarta Utara. Juga ada kasus yang seperti itu, karena saya punya pengalaman sendiri. Nah, kalau misalnya laporan kemarin, kemudian malamnya langsung dilakukan penangkapan, nah, kapan mengambil keterangan, membuat berita acara pemeriksaan saksi, pelapor, dan saksi-saksi yang lain? Kapan waktunya? Ini kan sesuatu yang sangat mencurigakan. Apalagi saya yang advokat juga sampai disiksa polisi di Polres Jakarta Utara. Menurut hukum tidak boleh tangkap orang tanpa ada surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Menurut hukum tidak boleh melakukan penahanan terhadap seseorang tanpa ada surat perintah penahanan. Nah, saya ditangkap di Polres Jakarta Utara itu
sebelum ada surat perintah penangkapan. Dan saya datang itu tidak mungkin saya tertangkap tangan sedang merusak gembok rumah orang atau menduduki rumah orang, karena saya memang nggak pernah ke tempat yang dituduh saya menduduki rumah itu, nggak pernah saya masuk ke tempat itu. Dugaan Bapak seperti apa? Mengapa ada perlakuan yang berbeda dari petugas terhadap satu kasus dengan kasus lainnya, Pak? Diduga kuat ada perdagangan hukum di sini. Tidak ada pilihan lain. Apalagi yang menjadi kendala bagaimana kita Yang Bapak maksud perdagangan hukum artinya ada yang membayar sangat mungkin. Ya, polisi dapat insentif lah. Sangat mungkin. Kalau prosedurnya udah aneh kilat susu seperti itu, dan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa saya sebagai advokat, praktisi hukum, kadang-kadang ada teman-teman yang posisinya itu sebagai broker. Bukan pasal sekian, tapi bicaranya berapa. Nah, itu bukan berapa pasal berapa, tapi angkanya berapa. Atau jangan-jangan Bu Nur bersama teman-teman perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar lagi, Bu, untuk menangani sebuah perkara. Tidak juga. Ya, saya kira itu kan juga sudah di rata-rata ya, rata 2,5 juta sudah di rata-rata semua. Dan anggaran kepolisian itu cukup besar ya, sekarang ini naiknya itu setiap tahun bisa 2 kali lipat. Baru masuk aja saya waktu itu cuman berapa itu 9, sekian triliun, sekarang sudah hampir 30 triliun kepolisian. Memang banyak yang dilakukan ya, kita tahu, dan konsep baru tentang pemolisian masyarakat itu juga memerlukan dana yang cukup banyak, dan banyak infrastruktur seperti rumah tahanan di kepolisian itu kan juga buruk gitu ya. Ini tidak memenuhi standar hak asasi manusia, itu juga persoalan besar. Jadi itu semua mesti dibagikan. Jadi bukan solusi. Peningkatan anggaran untuk penanganan perkara bukan solusi. Saya tahu kurang, tapi itu kan di rata-rata. Atau begini, Bu. Misalnya berkedok kekurangan anggaran. Iya, misalnya dalam satu kasus anggaran misalnya per kasus 2,5 juta untuk ngejar tersangka ke Nusa Tenggara nggak nututi, tapi mungkin ada banyak kasus lain yang ongkosnya mungkin 200.000 cukup. Nah ya, itu makanya itu kan di rata-rata aja. Itu subsidi ke sana, kan itu bukan satu kasus langsung 2,5 harus dihabiskan, kan seharusnya nggak gitu. Baik. Yang satu mensubsidi yang lain. Iya, nanti kita akan bahas di sesi yang terakhir untuk solusi seperti apa ini supaya Polri lebih transparan dalam penanganan perkara. Pemirsa, kami akan kembali dalam program Mimbar Hukum setelah Anda menyimak yang berikut ini. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut, sekarang menghadap. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya jangan tidur waktu. Pimpinan jangan berusaha menggiring. Kita dibiayai rakyat oleh pajak-pajak rakyat. Tetapi kenapa kita mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat, kita ragu-ragu. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali program Mimbar Hukum dengan tema transparansi Polri dalam penanganan perkara, dan ini adalah sesi yang terakhir. Anda masih kami nantikan untuk
SMS di nomor 0896 kali 788. Masih bersama Ibu Nur Sabani Kaca Sungkana, anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan juga Dr. Jazuni SHMH, beliau adalah seorang praktisi hukum. Nah, di sesi yang terakhir ini Bu Nur, kalau membandingkan tugas peran aparat kepolisian dalam menangani perkara di negara-negara luar dengan di Indonesia, seperti apa Bu? Atau mungkin kita bisa menarik